Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video yang saya buat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Filsafat Olahraga dan seterusnya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Fajri Bayhaqi, NIM 20086394 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Parodi Penjas Kesrek angkatan tahun 2020. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian filsafat olahraga, ruang lingkup kajian filsafat olahraga, dan sejarah perkembangan filsafat. Baiklah, masuk ke pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta atau kebijaksanaan. Pengertian filsafat tidak luput hanya dari itu saja. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama Plato. Plato berkata filsafat tidak lain dan tidak bukan adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi segala yang ada tersebut merupakan filsafat menurut Plato. Yang kedua yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah menyelidiki sebab dan azas segala benda. Dan yang ketiga yaitu Cicero. Dia mengatakan filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni. Jadi segala seni bisa dikatakan juga dengan filsafat. Yang kedua kita akan membahas tentang pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi pemikiran filsafat dan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang filsafat, nilai dan tujuan dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah filsafat. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno pada abad 15 sampai 7 sebelum Masehi. Dalam sejarah peradaban ini pada pra-Yunani kuno, manusia hanya mengenal peralatan batu dan belum mengenal peralatan-peralatan lainnya yang seperti kita rasakan pada saat ini. Masa zaman batu ini berkisar antara 4 juta tahun sampai 20 juta tahun sebelum Masehi. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Zaman ini berkisar dari 7 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Filsafat Yunani ini pada zaman Yunani ini merupakan zaman terpenting dalam peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada masa itu perubahan pola pikir manusia yang sudah meningkat. Dikarenakan masyarakat pada saat itu telah mengkaji dan menyelidiki mitos-mitos yang ada. Jadi mereka lebih memainkan logikanya pada saat itu. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan, yaitu berkisar 2 sampai 14 Masehi. Abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan.
Dan zaman selanjutnya yaitu zaman abad modern. Pada zaman ini yaitu telah lengkap atau telah terpenuhinya filsafat, sehingga pada zaman ini kebutuhan manusia sudah dapat terpenuhi oleh alat-alat yang canggih dan ilmu-ilmu yang telah diterapkan dari zaman-zaman sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan nyakal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.